Meeting is being recorded. Adapun misalkan demak depan yang penting kita sudah yang penting kita ada undang-undang untuk nikah kalau tidak ada undang-undang untuk nikah ada apa yang disalahkan untuk undang-undang mereka kan ini kan kita tidak bisa kan untuk memutuskan sebenarnya bisa sesuatu mau memajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman peserta technical meeting POC tahun 2023 yang kami hormati, wabil khusus yang kami muliakan beliau Kepala PTF Ulia Al-Fitrah, beliau Al-Ustadz Hermansyah, para dewan juri, kemudian beberapa perwakilan dari lembaga-lembaga yang telah mendaftarkan pesertanya di acara POC tahun 2023 kali ini. Ada beberapa asatid yang turut hadir pada sore hari ini, kemudian para peserta yang kami hormati, yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Di sini kami mewakili ataupun sebagai MC akan membawakan urutan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh Kepala PTF Ulia, kemudian yang ketiga ada pembacaan juknis, kemudian yang keempat tanya jawab, dan serta yang kelima penutup doa dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk membuka pada acara sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah dengan harapan semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga dapat mengikuti, mematuhi dan melaksanakan acara POC 2023 hari ini dengan baik. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita simak, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah ataupun Kepala PTF Ulia Al-Fitrah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hermansyah, Magister Agama Islam. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap para kiai, para asatid, para ustadzah dari perwakilan dari pondok-pondok pesantren se-Jawa Timur, dan juga
para ustadz, ustadzah, pengurus sekolah menengah atas SMA, baik negeri atau swasta, dan segenap calon peserta lomba yang sangat-sangat kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan technical meeting dalam rangka persiapan atau pelaksanaan lomba PDF kuliah Al-Fitrah online competition. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi lembaga kita masing-masing. Para ustadz ustadzah, para panitia, sekaligus calon peserta lomba yang kami muliakan. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah rasa ucapan terima kasih kepada semua lembaga, SMA, MA, PDF, ataupun lembaga-lembaga yang mengikuti acara lomba yang kami selenggarakan. Yang tujuan atau maksudul a'dham pelaksanaan lomba PDF kuliah online kompetisi ini yang pertama tentu adalah untuk menjalin silaturahim di antara lembaga-lembaga SMA sederajat, baik SMA, MA, dan sederajat. Perlu kami sampaikan bahwa PDF ini adalah lembaga yang masih baru 6 tahunan, yaitu lembaga formal di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah formal. Jadi ada PDF Ula, Wusta, dan Ulya. Adapun PDF Ulya ini lembaga yang memang khusus ada di pondok pesantren. Salah satu syarat pendiriannya harus santrinya minimal 300. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa PDF adalah lembaga setingkat SMA begitu yang bersifat formal yang ada di pondok pesantren. Untuk itu kami mohon, kami perkenalkan, banyak yang belum tahu apa itu PDF gitu. Oh, PDF itu yang komputer. PDF adalah singkatan dari pendidikan diniyah formal. Ya, pendidikan diniyah formal ada Ula, Wusta, Ulya. Kebetulan kami diamanai di Pondok Pesantren Al-Fitrah ini sebagai kepala madrasah PDF Ulya. Yang kedua, tujuan diadakan lomba ini adalah sebagai ajang kreativitas para santri dimanapun Anda berada untuk menggali potensi-potensi santri-santri kita agar lebih kreatif dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pondok pesantren. Meskipun ini sifatnya adalah online, kami mohon benar-benar nanti para peserta sungguh-sungguh dalam melaksanakan ini. Harapannya tidak lain adalah untuk bisa menggali potensi-potensi santri-santri kita yang ada di lembaga kita masing-masing. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, mohon doanya dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nanti banyak kekurangan. Saya yakin pasti sebagai manusia biasa kami pasti punya kekurangan. Meskipun ini sudah kita persiapkan sejauh-jauh hari, namun kami mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan ada kekurangan yang tidak berkenan di hati para peserta lomba. Kami mewakili segenap pengurus Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah mengucapkan mohon maaf
Dan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah berkenan mengikuti lomba yang kami adakan. Mohon doanya supaya di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan lomba secara offline. Ini harapan kami, kita awali dengan online terlebih dahulu. Jika nanti sukses, mohon doanya kita laksanakan secara offline. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik dalam mendidik para santri, menggali potensi para santri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh Ustadz Zaki dan Ustadz Ruli selaku panitia terkait dengan teknis lomba. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses lomba EDF Ulia Al-Fitrah online kompetisi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Ustadz Hermansyah. Untuk selanjutnya adalah pembacaan teknis ataupun teknis pengumpulan video ataupun teknis pelaksanaan lomba yang dalam hal ini akan terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah lomba baca kitab, kemudian lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba 3 bahasa Arab dengan tetap berada di ruang Zoom ini. Dimohon kepada operator untuk bisa men-share. Berdua orang bawa yang bawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku PJ ataupun penanggung jawab daripada lomba baca kitab akan membacakan beberapa teknis terkait dengan pengumpulan baca kitab. Sebagaimana yang telah diketahui oleh teman-teman kemarin, yang telah dibawakan adalah makro ataupun bagian yang akan dibaca ketika lomba. Kami telah membagi beberapa peran. Nanti akan ada satu peserta membacakan satu makro yang telah dibagikan. Kitab yang dibaca adalah kitab Fathul Mu'in, karya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penilaian terdiri atas 4 aspek, Yang pertama adalah meliputi baca makna. Nanti kemarin sempat ada pertanyaan apakah maknanya menggunakan bahasa Indonesia ataukah bahasa Jawa. Setahu kami beberapa pesantren
Di Jawa Timur ini ada yang menggunakan maknanya menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian yang lain masih menggunakan bahasa Jawa. Kami membebaskan, kami memperbolehkan silakan agar menggunakan makna sesuai dengan yang dipelajari di pesantrennya masing-masing, asal tetap menjaga nahwu shorof. Kemudian yang kedua, penilaian selanjutnya adalah terkait dengan makna dan murad dan perkembangan. Maaf, di situ murad dan perkembangan yang dimaksudkan adalah nanti terkait pemaknaan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada. Kemudian dan perkembangan boleh menyajikan kontekstual daripada lafadz yang telah dibacakan di situ. Kemudian yang ketiga, penilaian selanjutnya adalah terkait dengan nahwu dan shorof. Nanti per kalimat atau per lafadz daripada yang ada di dalam kitab tersebut di makro yang dibaca tadi boleh dipreteli sekira keterangan nahwu shorof tadi adalah mencukupi waktu yang telah disediakan. Waktunya adalah kemarin kita sepakati maksimal 8 menit ya, atau minimal 5 menit di situ. Kemudian yang keempat di sini adalah perkembangan tadi. Mohon maaf tadi perkembangan dipisahkan dengan murad dan makna tadi, dengan catatan perkembangan ini adalah terkait dengan mengaitkan antara kalimat yang dibaca tadi dengan permasalahan-permasalahan yang kontekstual. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Untuk menilainya nanti kelancaran baca 30, nilainya 30%, kemudian murad dan makna 30, nahwu dan shorof juga 30, kemudian sisanya perkembangan 10. Sehingga nilai yang akan dihasilkan nanti untuk kategori sempurna adalah 100 gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi oleh peserta adalah bagaimana kualitas video yang disampaikan, yang dibawakan di video yang ditampilkan nanti, yang diupload nanti juga akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian ataupun penilaian terhadap penilaian oleh juri ataupun pembaca. Jadi pengambilan video sebisa mungkin menggunakan kamera yang bagus. Terkait upload video, nanti caption yang dituliskan di kitab tadi, di video tadi adalah sesuai template yang telah kami sediakan. Boleh di situ menambahkan kalimat-kalimat terkait dengan yang berhubungan dengan yang ada di dalam isi konten dari video yang disampaikan. Jadi ini yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan lomba baca kitab pada POC tahun 2022 hari ini. Untuk selanjutnya terkait dengan juknis ataupun peraturan lomba bahasa pidato bahasa Arab akan disampaikan oleh beliau Ustadz Faisal Basri. Kepada beliau waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan petunjuk teknis lomba pidato bahasa Arab serta juknis lombanya.
Mungkin sudah membacanya, tinggal kami mengingatkannya kembali. Subtema itu ada 3. Yang pertama adalah as-sholawatu al-khamsu, ya, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, akhlak al-karimah di Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu budi pekerti atau perilaku yang mulia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah watifah syabab al-muslim di zaman al-mustaqbal 50, yaitu tugas atau keharusan atau kewajiban pemuda muslim di zaman ini, di zaman yang akan datang. Ketentuan umum, ya, setiap lembaga boleh mengirimkan delegasi lebih dari 1 siswa sebagai peserta lomba. Setiap peserta wajib mendaftar di link berikutnya yang telah di-share di grup atau share yang telah menyebar. Yang ketiga, panitia akan mengundang peserta ke grup WhatsApp dan memberikan informasi lebih lanjut berdasarkan nomor yang telah dituliskan dalam formulir pendaftaran. Selanjutnya, setiap aturan harus diikuti. Akan didiskualifikasi bagi peserta yang melanggar aturan. Akan berada di bawah panitia untuk memutuskan secara sepihak. Sertifikat partisipasi untuk setiap peserta akan dibagikan setelah 1 hari lomba berlangsung. Panitia hanya akan membuatkan sertifikat untuk peserta yang namanya tercantum dalam daftar hadir technical meeting pada tanggal 7 Maret 2023 atau yang mewakilinya. Juknis lomba pidato bahasa Arab. Aturan selama kompetisi. 1. Selama perlombaan, peserta yang terdaftar tidak dapat diwakili oleh orang lain. Kedua, peserta tidak diperbolehkan membawa kertas contekan. Jadi panitia berhak memutuskan secara sepihak mendiskualifikasi peserta dari perlombaan. Ketiga, semua peserta harus menghormati dan menghargai setiap penilaian juri. Keempat, putusan juri bersifat final. Kelima, ketika peserta melakukan kesalahan saat tampil, panitia tidak mengizinkan adanya jeda apapun untuk peserta. Jadi ketika pembuatan video itu murni, mulai dari awal sampai akhir. Selanjutnya, aturan khusus. Lomba akan dilakukan secara online. Peserta khitabah adalah siswi SMA, SMK, MA, ataupun PDF Ulia sederajat. Setiap lembaga diperbolehkan mengirimkan delegasi lebih dari 1. Peserta khitabah yang sudah terdaftar tidak boleh diganti dengan peserta lain. Peserta harus menyebutkan judul khitabah, nama peserta, dan nama sekolah di pembukaan khitabah. Jadi sebelum memulai khitabahnya, alangkah baiknya memperkenalkan dirinya, namanya, asal sekolahnya, dan judul pidatonya. Judul khitabah harus sesuai dengan tema, yaitu berkarya,
yakni mengetuk pintu semesta. Adapun subtemanya yang telah disebutkan tadi. Lanjutan, teks khitobah yang dipakai setiap peserta tidak boleh sama, meskipun dalam satu lembaga mengirimkan 2 peserta atau lebih. Video khitobah belum pernah dipublikasi. Apabila ditemukan video yang sama dalam event yang berbeda, maka peserta akan didiskualifikasi. Peserta tidak boleh membawa teks pidato saat pengambilan video. Durasi khitobah maksimal 6 menit. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Video khitobah tidak boleh diedit atau diputus dengan format landscape dengan kualitas pencahayaan, suara, ataupun resolusi yang baik. Jadi murni apa adanya. Tes khitobah dikirim melalui Google Form bersama dengan pengumpulan link video yang sudah diunggah. Batas pengiriman video mulai tanggal 8 sampai 17 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. Peserta yang tidak mengunggah video dan teks khitobah hingga deadline yang telah ditentukan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Itu juknis ya. Untuk lomba pidato bahasa Arab, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan di-handle oleh pengisi acara selanjutnya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan juknis ataupun peraturan terkait pengumpulan video lomba pidato bahasa Inggris yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Badrul Komar, Magister Psikologi Islam atau Ustadz Ruli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kepada para asatid, asatidah, dan juga para calon-calon peserta lomba POC 2023. Berikut ini saya akan membacakan beberapa juknis lomba pidato bahasa Inggris. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk memilih salah satu subtema yang sudah ada di juknis. Bisa pilih yang A, 5 Daily Prayers, atau The Noble Character of the Prophet Muhammad SAW, atau The Role of Islamic Youth in Facing the Era of Society 5.0. Nah, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang kemarin karena di pamflet dengan di juknis berbeda. Nah, yang benar adalah peserta diwajibkan untuk memilih salah satu subtema yang ada di juknis. Jadi pilih yang A, B, atau C. Kemudian berikutnya, aturan selama kompetisi, peserta tidak diperbolehkan membawa kertas atau contekan, dan panitia pun juga berhak untuk memutuskan secara sepihak untuk mendiskualifikasi peserta dari perlombaan. Selama perlombaan, peserta yang terdaftar tidak dapat diwakili oleh orang lain. Berikutnya,
semua peserta harus menghormati dan menghargai setiap penilaian juri. Keputusan juri bersifat final. Ketika peserta melakukan kesalahan saat tampil, panitia tidak mengizinkan adanya jeda apapun untuk peserta. Jadi, sekali lagi, ketika peserta melakukan kesalahan saat tampil, panitia tidak mengizinkan adanya jeda apapun untuk para peserta. Nah, aturan yang lainnya saya kira sama dengan yang tadi telah dibacakan di lomba khitobah bahasa Arab. Intinya waktu pengumpulan video dimulai hari besok tanggal 8 sampai 17 Maret. Ada waktu sekitar 10 hari. Untuk penilaiannya bisa dilihat di Juknis. Ada beberapa kriteria penilaian yang bisa dibaca oleh setiap peserta. Yaitu adalah isi, penggunaan bahasa, delivery materi pidato, suara, kecepatan, intonasi, volume, nada, eye contact, kontak mata, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Yang terakhir kesimpulan. Masing-masing prosentasenya 30%, 30%, 30%, dan kesimpulannya 10%. Nah, saya kira cukup sekian. Nanti bisa dilanjut di tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, atau bagi teman-teman yang masih kurang paham terkait dengan apa yang disampaikan di Juknis tadi, bisa ditanyakan. Dalam hal ini akan dipimpin, dikomandai oleh beliau Ustadz Muhammad Nur Sobah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kami dari tim panitia PUC Lomba PJF Kuliah Competition ini akan membuka beberapa pertanyaan terkait tentang kendala ataupun unek-unek apa yang harus kalian utarakan sebelum melaksanakan atau melakukan rekaman video ataupun pengiriman video lomba pada waktu sore hari ini. Kami akan membuka 3 pertanyaan dulu, ya, 3 pertanyaan dulu. Mungkin pertama terkait tentang pertanyaan Qiraatul Kutub, ya. Kedua tentang bahasa Arab, yang ketiga adalah pertanyaan bahasa Inggris. Mungkin nanti IKAPA akan, kalau waktunya masih panjang, ya, waktunya masih panjang, nanti kiranya nanti saya akan melanjutkan lagi pertanyaan tersebut. Ya, mohon dimaklumi, kita step by step dulu, satu persatu pertanyaan akan kami tampung. Oke, itu dari Kang Afif. Ya, Kang Afif TV. MA Anukoyah PPA Latih. Silakan Mas Afif. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, Qiraatul Kitab 1, tadi moderator menyebut waktu 8 menit, sedangkan di Juknis cuma 7 menit. Yang benar waktu maksimal itu berapa? Yang kedua, video itu dikumpulkan di Instagram, di YouTube. Begitu, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Kang Afif. Silakan yang mau bertanyakan lagi, mohon mengangkat tangannya, handset ya. Itu dari Mbak Esti Kotak. Nah, Mbak Esti Kotak. Silakan kepada Mbak Esti, kami persilakan. Terima kasih. Saya mau tanya di lomba baca kitab. Tadi kan ketika lomba bahasa Arab dan bahasa Inggris di permulaan video disuruh menyebutkan perkenalan gitulah, perkenalan. Kalau di lomba baca kitab itu disuruh gitu juga apa langsung baca aja? Itu yang pertama. Yang kedua, di Juknis tertulis pengumuman juara langsung pada tanggal 24 Maret. Maksudnya itu langsung bagaimana? Di mana? Atau secara offline atau bagaimana? Sudah cukup sekian. Oke, satu lagi mungkin dari ini banyak ya. Ada MA Nurul Kodim dari tadi mungkin mau bertanya. Silakan kepada mas-mas dari MA Nurul Kodim, kami persilakan. Terima kasih. Ini terkait masalah pembagian yang mau dibaca. Kapan pembagiannya? Yang dibaca lomba baca kita. Oke, ada lagi? Ya, oke. Mungkin ada lagi? Ya, itu saja ya. Ya, itu saja. Oke. Terakhir, mungkin tambah satu ya. Sebenarnya ada 3. Tambah satu lagi. Dari Rusdiana Khairun Nisa MA Taru. Silakan Mbak Rusdiana untuk membicarakan. Baik, saya izin bertanya. Jadi tadi kan di Juknis Lomba Video Bahasa Inggris itu tidak terdapat judulnya. Jadi saya bingung tadi judulnya apa aja. Sudah. Berarti ketika saya kumpulkan ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin dari sekian pertanyaan ada 3 poin ya, dari baca kitab, yang kedua dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk yang pertama, mungkin untuk baca kitab. Tolong Mas Zaki, Ustaz Zaki bisa nanti langsung menghubungkan suaranya ya. Kami simpulkan lagi bahwa dalam Juknis itu ditertulis bahwa waktu baca kitab itu ada 7 menit. Namun dari Mas Zaki tadi mengatakan bahwa waktunya itu 8 menit. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, terkait tentang pengiriman video, ya, pengiriman video baca kitab itu bagaimana, Kak? Itu Juknisnya seperti apa? Mungkin Kak Zaki bisa menampilkan sedikit terkait tentang bagaimana cara mengumpulkan video di Instagram atau bagaimana, silakan nanti Iko bisa langsung dijawab oleh Mas Zaki. Yang ketiga terkait tentang baca kitab lagi, nanti baca kitabnya itu kan kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris perlu ada perkenalan dulu atau tidak dalam konteks baca kitab ini, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Kak ya, mungkin itu dulu yang bisa kami simpulkan. Mohon kepada Mas Zaki untuk langsung menjawabnya. Oke, terima kasih kami sampaikan. Setelah kami menimbang beberapa hal
untuk penampilan video baca kitab ini, kiranya nanti kok misal suatu saat atau ketika sampean tag video itu kok waktunya lebih dari 7 menit, kami tidak membatasi hal itu. Artinya dalam hal ini nanti minimal boleh 5 menit, maksimal boleh 10 menit atau bahkan kurang lah. Artinya 7 menit itu adalah waktu kira-kira yang bisa dijadikan patokan. Kemudian terkait makro pembagian sudah kami share di grup POC online tadi, sudah ada pembagian. Kami membagi berdasarkan acak ya, dalam hal ini tidak ada ketentuan. Kami bagi per makro per satu paragraf, nanti dibaca kemudian disampaikan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi dengan aturan yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian apakah perlu memperkenalkan diri di awal? Kami kira di beberapa lomba yang pernah terjadi adalah tidak ada perkenalan, tinggal sampai membaca. Kemudian untuk bahwa itu memang nama sampean cukup dicukupkan pada caption yang ada di Instagram tadi. Harapan kami adalah penampilan tadi ada di Instagram, ataupun kalau nanti tidak ada Instagram boleh di YouTube ya. Yang jelas di Google Form yang akan kami sediakan nanti adalah mencantumkan link bahwasanya video itu telah diupload di media sosial. Kemudian di kolom komentar ini ada pertanyaan juga dari saudari Adinda. Berarti nanti untuk MKK seperti wawancara via Zoom terus direkam dan upload? Jawabannya adalah dalam ini ketika penampilan membaca kitab sampean hanya satu arah ya, sampean tinggal menyampaikan sesuai dengan ketentuan tadi, kemudian divideokan dan diupload di media masing-masing. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada pemandu tanya jawab. Oke, kepada Mas Zaki terima kasih banyak. Ya, Mas Zaki. Terima kasih banyak kepada Mas Zaki atas jawabannya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan mengenai tentang judul bahasa Inggris, di mana di dalam juknis atau pengumuman yang ada itu judulnya bahasa Inggris itu tidak ada. Namun kenapa pas tadi penerapannya itu ada judulnya? Mungkin dari Ustadz Ruli bisa memberikan pemahaman terkait tentang judul daripada lomba bahasa Inggris. Monggo silakan kepada Ustadz Ruli, kami persilakan. Monggo kepada Ustadz Ruli. Oh, sudah. Oke ya, terima kasih atas pertanyaannya. Judulnya itu sebenarnya adalah ya tentang itu, berkarya mengetuk pintu semesta. Nah, yang kita minta itu adalah jenengan para peserta memilih subtemanya. Subtemanya itu ada A, B, dan C. Seperti yang ada di Juknis. Juknisnya sudah saya kirim ulang di grup, yaitu yang 5 daily prayers, atau The Noble Character of the Prophet Muhammad SAW, atau The Role of Islamic Youth in Facing the Era of Society 5.0. Jadi ada 3 subtema yang harus dipilih, milih satu. Nah, jadi yang dimaksud judul adalah judul dari lomba ini, berkarya mengetuk pintu semesta. Nah, jadi pesertanya hanya memilih subtema 1 dari 3 yang sudah disediakan. Terima kasih.
Oke, berarti kesimpulannya judul yang telah diterapkan dalam pamflet itu adalah judul besar daripada lomba ini, yaitu berkarya mengetuk alat semesta. Namun untuk subtemanya itu para peserta boleh memilih salah satu di antara beberapa beberapa tema yang sudah ditentukan. Mungkin itu sudah dijelaskan dalam juknis, ya. Mungkin saya tambah satu lagi, tambah beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari beberapa para peserta yang masih ingin bertanya mengenai tentang pertanyaan ini, monggo silakan mengangkat tangannya di raise hand yang warna kuning itu, ya. Mas Abdussalam, dari mana Mas? Silakan perkenalan dulu, habis itu langsung pertanyaan. Oke, kami dari PDF Ulia Pekuon Asam Suriah, Rengel, Tuban, ingin bertanya, ini kan durasi waktu kan 7 menit ya, atau minimal 8 menit. Sedangkan yang dibaca itu kan tadi saya cross check dapat makro 49 itu hanya 2 baris gitu ya. Itu penjelasan atau bagaimana? Maksudnya begini, bacanya itu dibatasi berapa menit, terus murotnya, terus penjelasan lafadznya atau bagaimana? Ya, sudah. Oke, ya. Oke. Terima kasih kepada Mas Abdussalam. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan kepada peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada kami, pada para panitia, ya. Siapa ini? Mbak Hesti Klota itu sudah, ya? Ada lagi pertanyaan? Mbak M. Nurul Huda. Pertanyaan enggak? Dari bentar ya. Oke, kalau nggak ada kami langsung lemparkan kepada Mas Zaki selaku panitia baca kitab untuk memberikan penjelasannya mengenai tentang durasi waktu 7 menit itu dipetak-petakan berapa menit baca kitabnya, berapa menit, terus muridnya berapa menit, dan juga penjelasannya berapa menit. Monggo silakan kepada Mas Zaki, kami persilakan. Terima kasih disampaikan. Untuk durasi waktu 7 menit tadi, kami sampaikan di situ adalah 2 menit membaca lafadz Arab, membaca makna, nanti boleh makna bahasa Jawa ataupun makna bahasa Indonesia. Kemudian 2 menit selanjutnya dilanjutkan untuk mengurai kandungan nahu sorof. Bisa dipaham ya, dalam tradisi pesantren ada pelafatan namanya atau istilahnya nanti tarkib, adalah mengurai perlafat. Oh, ini dalam segi nahwunya adalah kedudukannya sebagai mubtada. Kami sampaikan, kami contohkan di grup tadi sudah ada contoh video, salah satu video teman-teman dari PDF Ulia Al-Fitrah mengikuti salah satu lomba baca kitab di pesantren yang lain. Di situ ada contoh yang bisa dijadikan tiruan lah atau pedoman. 2 menit baca makna, 2 menit selanjutnya kandungan nahu sorof, dan sisanya untuk menjelaskan kandungan maknanya di situ. Bisa dipaham ya? Boleh, ataupun tadi kalau 7 menit tidak memenuhi waktunya sampean, boleh lebih dari 7 menit. Tadi kami batasi maksimal sampai 10 ya, boleh ya. Itu. Mungkin seperti itu Mas Abdussalam dari PDF Asam Suriah Tuban. Oke.
Mas Abdul Salam sudah paham ya? Oke, semoga sudah mengerti dan paham terkait tentang teknis bacaannya, ya. Semuanya dari para peserta mungkin insya Allah semoga saja perlombaan pada nantinya ini laksanaannya akan berjalan dengan lancar dan juga diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang ada. Mungkin ada lagi, ini kayaknya ada pertanyaan satu lagi nih ya dari grup ataupun di chat. Itu apakah ada link khusus untuk pengumpulan karya? Jadi pengumpulan karyanya via YouTube ya. Nah, itu kami serahkan kepada Mas Zaki terkait tentang pengumpulan karyanya ya. Karena setahu saya itu linknya kan ada di share di via Google Form kayaknya ya. Mungkin saya langsung saja balikan lagi kepada Mas Zaki. Baik, jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sobat tadi, untuk pengumpulan link, artinya video tadi sudah diupload ya, boleh di Instagram media pesantrennya atau media lembaganya atau media pribadi peserta tadi, atau boleh juga di YouTube. Kemudian nanti untuk link daripada YouTube atau Instagram tadi dikumpulkan melalui Google Form yang kami sediakan di pengumpulan video tadi. Masing-masing akan ada 3 link tadi. Yang pertama pengumpulan video bahasa kitab, yang kedua pengumpulan video bahasa Arab pidato, yang ketiga pengumpulan video pidato bahasa Inggris. Sudah kami lampirkan di grup, bisa dilihat. Kemudian ada tambahan tadi untuk terkait pidato bahasa Inggris dan bahasa Arab. Di Google Form-nya nanti adalah mencantumkan teks yang dibacakan di videonya dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk Word ya. Oke, pertanyaannya sudah dijawab oleh Mas Zaki ya, Mas Zaki, terkait tentang link yang mungkin khusus atau tidak ya, karena ini adalah link yang umum, artinya bisa di upload dimanapun, di Instagram linknya sendiri ataupun di link YouTube-nya sendiri, terserah. Yang penting link tersebut itu akan dikumpulkan di Google Form yang telah disediakan. Nah, apalagi ini ada beberapa pertanyaan daripada teman-teman ya. Di chat itu dijelaskan, Assalamualaikum Kak, untuk lomba speak, apakah yang di video itu seluruh badan atau hanya setengah badan? Karena di Juknis tidak dicantumkan separuh atau seluruh badan, mohon maaf. Oke, itu mungkin kami persilakan kepada Ustadz Ruli ya, terkait tentang apakah videonya itu dilakukan setengah badan ataupun seluruh badan, karena di Juknis tidak ada ya. Silakan kepada beliau, mohon diberi penjelasan kembali terkait tentang itu. Kami pada Ustadz Ruli kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ustadz Soba. Kak, apakah perkenalan dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Dan bahasa apa yang digunakan? Untuk salam, silahkan mau ditaruh dimanapun boleh. Yang penting menggunakan bahasa yang dilombakan. Jadi kalau bahasa bahasa Arab, ini kan salam ya, salam assalamualaikum ya. Ini salam assalamualaikum atau salam apa ini?
ini juga salam sapaan kayaknya, Kak. Salam kalau sapaan, perkenalan. Iya, kalau salam perkenalan tentunya menggunakan sesuai dengan bahasa yang dilombakan. Nah, kalau salam assalamualaikum kan tetap seperti biasa, gitu. Ya. Kemudian untuk lomba speech, Kak, apakah di video itu seluruh badan atau hanya setengah badan? Nah, umumnya itu seluruh badan, jadi terlihat utuh orangnya dari kepala sampai kakinya. Jadi saya kira itu dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Oke, dari beberapa peserta ya, kami kira sudah cukup banyak pertanyaannya ya, dan pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh panitia ya. Terkait lebih lanjut nanti bisa di-share ataupun utarakan, karena kami sudah menyediakan grup untuk para peserta, dan di situ juga ada beberapa panitia baik dari kami maupun dari yang lain untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang sudah yang mau diutarakan oleh para peserta. Kami selaku panitia mencukupkan pertanyaan pada sesi technical meeting pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku panitia apabila ada kekurangan dan kesalahan dari pada acara pada sore hari ini, mohon dimaafkan. Dan akhiran mungkin akan kami kembalikan lagi kepada Ustaz Zaki ataupun Ustaz Faiz dan Ustaz Ruli. Kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Sofa yang telah mengawali sesi tanya jawab tadi. Semoga apa yang kita ikuti bersama dapat dipahami dengan baik, dapat dilakukan dan dapat dicerna, sehingga harapannya adalah semuanya bisa juara. Tapi apakah hasil nanti yang kami cari adalah di sini 3 terbaik. Nanti akan ada juara 1, 2, 3 untuk lomba baca kitab, kemudian pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Inggris masing-masing 3 juara. Apakah tadi disampaikan juaranya secara langsung maksudnya gimana? Jadi untuk baca kitab hanya ada satu sesi saja, sehingga pengambilan video, konten dan isinya kami harap itu adalah hasil terbaik sebelum diupload ke media masing-masing. Karena dalam hal ini penilaiannya hanya 1 kali, sehingga tidak ada sesi semifinal ataupun semifinal. Untuk terakhir pengumpulan video tanggal 17 Maret. Dan untuk pengumuman juara insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret. Sebisa mungkin, secepat mungkin kami ketika telah mendapatkan juara akan segera mengirimkan hadiah kepada peserta yang telah berhasil tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman peserta sebetulnya bisa on cam ya. Bisa dinyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Ya. Kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama biar ada sesi kenang-kenangannya. Karena menjadi dokumentasi tersendiri buat kita. Oke, silakan kepada Mbak siapa saja ini yang belum on cam untuk segera on cam. Silakan kepada Mas Zaki, kepada panitia, operator untuk untuk foto screen share
share foto pada Zoom pada kali ini. Kami apa-apa ya? 1, 2, 3, kiss. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, gaya bebas boleh. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada semua panitia yang telah hadir, para peserta juga yang telah hadir pada acara technical meeting pada sore hari ini. Kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, idal khata faqad minni wa idza syara shawab fashabu minallah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warahmatullahi wabarakatuh. Penutup doa kami persilakan kepada Ustadz Faiz. Kepada beliau kami persilakan. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Lalu kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan lebihnya dari mewakili panitia Dinas Shiratal Mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, saya mau off dulu. Terima kasih semuanya. Boleh kalian off. Terima kasih. Oke, kepada semua peserta terima kasih. Syukran kasiran ala hudurikum. Oke, terima kasih pada panitia, terima kasih pada semuanya. Ya kan, boleh off dan juga boleh melakukan aktivitas yang lain. Silakan. Kami pamit undur diri,